Halo, selamat berjumpa kembali dalam analisis politik. Kali ini kita akan membahas tentang buruknya oligarki dan politik kekerabatan. Sekarang ini, seperti kita simak bersama, politik republik sekarang ini banyak diwarnai oleh dua hal negatif ini, yaitu oligarki, di mana keputusan atau kebijakan banyak ditentukan oleh segelintir elit. Misalnya dalam keputusan tentang siapa yang akan berlaga di pilkada, itu ditentukan oleh elit partai politik, bukan oleh partai di daerah suatu provinsi atau kabupaten kota. Inilah oligarki. Juga politik kita banyak diwarnai oleh politik kekerabatan, politik dinasti. Bagaimana seorang anak pejabat itu memiliki kesempatan yang lebih besar dibanding yang lainnya. Bagaimana suatu keluarga itu bisa memonopoli berbagai jabatan di suatu wilayah, kabupaten, kota, provinsi, dan republik ini. Itulah oligarki dan politik kekerabatan. Ada beberapa poin penting dari oligarki dan kekerabatan dan juga demokrasi yang dilaksanakan di republik ini. Pertama, demokrasi itu suatu equal position. Demokrasi itu suatu kesetaraan. Di dalam demokrasi, setiap manusia, setiap individu itu setara. Itu berada dalam equal position. Nah, setiap orang berhak mengejar posisi politik. Nah, tetapi jangan lupa bahwa di dalam demokrasi juga ada modal sosial, modal politik, modal ekonomi, dan itu tidak setara. Ketidaksetaraan dalam modal finansial, sosial, politik, budaya, itulah yang membuat oligarki dan politik kekerabatan itu diuntungkan. Mereka yang berasal dari keluarga penguasa dan mereka yang berasal dari keluarga kaya itu mendapat keuntungan lebih dibanding dengan mereka yang rakyat biasa. Inilah oligarki dan politik kekerabatan di dalam demokrasi. Seperti kita ketahui, uang merupakan modal dan sumber daya yang penting untuk meminimalisir atau menghilangkan segala hambatan. Nah, inilah tujuan oligarki. Seseorang yang memiliki kekayaan yang luar biasa, dia akan memanfaatkan uangnya sebagai modal atau sumber daya untuk meminimalisir atau menghilangkan segala hambatan. Oligarki kita dalam hal ini banyak disebut sebagai bohir, sebagai cukong. Mereka menempatkan diri sebagai orang yang memodali politisi, para politikus yang sedang running misalnya dalam satu pilkada atau pilpres atau pemilu, di mana saat mereka sudah terpilih menjadi pejabat, maka mereka yang telah menjadi pejabat itu, yang didukung itu akan kemudian memberikan katakanlah balas jasa kepada bohir atau cukong, ya, yang berasal dari oligarki ini. Nah, oligarki ini atau katakanlah sandera uang ini bisa diminimalisir dengan upaya agar aliran uang itu tercatat dan transparan. Nah, transparannya aliran uang ini sangat penting bagi kebaikan demokrasi, bagi upaya untuk menghindarkan demokrasi dari sandera uang, upaya untuk menghindarkan demokrasi dari oligarki dan politik kekerabatan, di mana mayoritas pembiayaan kampanye di Indonesia itu berasal dari oligarki sekarang ini. Jarang sekali kontestan itu memodali sendiri, tetapi seringkali itu berasal dari bohir, dari cukong, ya, dan itu biasanya oligark. Para oligark ini
memiliki kepentingan, ya, agar kekuasaan itu akan memberikan keuntungan kepada dia nantinya, dan kepentingan itulah yang mengakibatkan dia kemudian quote unquote membackingi para politikus. Bisa membackingi satu politikus dalam satu pilkada, bisa juga seluruh kandidat gitu. Karena dengan begitu kan lebih aman, siapapun yang terpilih maka kepentingan ekonomi si oligark, si bokhir ini akan terlindungi begitu. Nah, lantas apa oligark itu sendiri? Oligark itu adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan dan uang. Oligark itu adalah orang-orang yang dengan kekuasaan dan uangnya itu, mereka menggunakan kekuasaan dan uangnya itu untuk mengamankan kekuasaan dan uangnya gitu. Mereka bermain uang untuk menyelamatkan uang dan kekuasaan. Uang merupakan kapasitas dan dapat digunakan di segala rezim. Karena itu oligark itu hidup di segala rezim. Nah, bagaimana agar meminimalisir dominasi oligark? Nah, ini tentu tadi seperti di awal pernah dibahas tadi, transparansi dalam alur atau arus uang itu penting. Apa tujuan oligark? Mengamankan kekayaan dari redistribusi, ya. Apa itu redistribusi? Misalnya kebijakan negara yang mempajaki orang-orang kaya ini, oligark ini dengan sangat tinggi, sehingga kemudian uangnya itu bisa diredistribusi kepada orang-orang miskin. Jadi tujuan oligark masuk ke dalam politik, membiayai politik adalah untuk mengamankan kekayaannya dari redistribusi, agar kemudian kebijakan si penguasa itu tidak merugikan dia. Kemudian tujuan oligark lain adalah mempengaruhi kekuasaan agar bisnis tanpa gangguan. Tujuan oligark itu adalah mengendalikan kekuasaan agar bisnis dia itu tanpa gangguan. Apa hubungan oligark dan korupsi? Oligark itu dekat dengan korupsi. Ya, seperti kita pahami bersama bahwa penguasa itu memiliki kekuasaan untuk redistribusi melalui sistem pajak misalnya. Nah, sistem pajak erat kaitannya dengan kepentingan oligark, di mana tentu kepentingan oligark adalah meminimalisir pajak atas kekayaan yang dimiliki. Nah, redistribusi dalam hal bentuk lain adalah korupsi. Oligark itu tidak segan-segan misalnya menyuap petugas pajak agar pajak dia itu rendah, ya. Tetapi secara keseluruhan, sehingga secara keseluruhan pajak yang dibayarkan dengan suap yang dia berikan kepada petugas pajak itu jauh lebih kecil dibanding kalau dia tidak melakukan suap, gitu. Itulah yang dinikmati banyak petugas pajak di negeri-negeri yang bobrok, di mana petugas pajak itu mendapatkan kekayaannya secara haram dari praktek suap ini. Nah, kebijakan negara biasanya adalah yang lebih mampu terkena pajak itu lebih besar. Nah, ini sebenarnya yang tidak disukai oleh para oligark, karena dengan demikian uang yang mereka bayarkan itu jauh lebih besar dibanding yang lain. Bagi oligark, hal ini memindahkan uang dari saku mereka ke orang lain, gitu. Nah, tentu kepentingan oligark adalah agar penguasa itu memperkecil pajaknya, gitu, dengan berbagai cara. Nah, misalnya terhadap tadi petugas pajak yang korup, itu dia suap saja supaya nanti perhitungan pajaknya itu jauh lebih rendah, gitu. Ini banyak terjadi. Dan kalau kita lihat banyak sekali petugas pajak yang kaya raya, yang di luar nalar sekali kekayaannya, itu adalah dari hasil uang haram itu. Apa redistribusi hubungannya dengan korupsi? Nah, redistribusi itu mengalir dari kelompok super kaya kepada kelompok penguasa. Bisa dalam bentuk pajak,
ya, bisa juga dalam bentuk korupsi, dalam bentuk pajak tentu masuk ke kas negara dan kemudian redistribusi berlangsung ke rakyat miskin. Tapi kalau korupsi itu akan masuk kepada elit, kepada pejabat. Jadi redistribusi pajak itu berfungsi baik bagi negara, bagi rakyat, tetapi redistribusi dalam bentuk korupsi tentu itu hanya menguntungkan si pejabat gitu. Dan itu banyak terjadi di negeri ini. Bagaimana misalnya seorang jaksa dengan penghasilan sekitar 10 sampai 15 juta per bulan itu bisa memiliki kekayaan miliaran, di atas 6 miliar. Nah, tentu uangnya itu adalah dari korupsi gitu. Besar kemungkinan uangnya itu dari korupsi. Bagaimana misalnya petugas pajak yang kelas rendahan itu memiliki kekayaan yang puluhan atau mungkin ratusan miliar, dan uangnya itu tentu saja dari suap gitu. Seperti apa yang terjadi pada Gayus, seorang petugas pajak korup yang kekayaannya luar biasa, tetapi ternyata kekayaannya itu uang haram dari hasil suap. Dan ini di Tenggarai masih banyak terjadi di kalangan para petugas pajak. Kemungkinan ini masih ada dan harus kita lawan agar kemudian perpajakan kita menjadi bersih. Apa tujuan dari korupsi kemudian perlawanan terhadap pajak? Itu tujuannya mengamankan bisnis para oligark ini. Nah, bagaimana dalam kaitannya dengan pilkada? Dalam pilkada, si oligark ini biasanya mendukung calon terkuat atau mendukung semua calon untuk jaga-jaga agar kalau ia menang maka oligark itu tetap aman. Jadi oligark itu musuh demokrasi. Oligark itu bukan elemen penting demokrasi, tapi justru musuh demokrasi. Karena itu kita harus meminimalisir oligark dalam demokrasi. Bagaimana cara meminimalisir oligark dalam demokrasi? Yang pertama seperti dibahas di awal tadi, transparansi dalam pendanaan kampanye. Ya, kampanye kita di pilkada, di pemilu itu sudah ada aturannya, tetapi seringkali itu hanya formalitas. Dan Bawaslu pun tidak pernah berbuat apapun terhadap laporan dana kampanye. Artinya mereka sendiri tidak kerja dalam hal ini, dan tidak terlihat kerja yang efektif untuk kemudian laporan dana kampanye ini benar-benar sesuai dengan kenyataan gitu. Ya. Sampai pilkada 2018 yang lalu, ya, 2017 itu laporan dana kampanye itu hanya formalitas dan tidak pernah kemudian ada audit terhadap itu yang benar-benar audit, ya. Dan itu menyuburkan oligarki, menyuburkan korupsi, menyuburkan bohir-bohir dan cukong-cukong yang mengakibatkan pilkada tidak menjadi filter integritas, yang mengakibatkan pilkada hanya sebagai pintu gerbang bagi para berdebah itu untuk memimpin di daerah. Akibatnya apa? Kita lihat banyak sekali kepala daerah yang kemudian korupsi, ya, terlihat dari banyaknya mereka yang kemudian digiring ke KPK dan berakhir di penjara. Jadi ini harus dilawan. Lawan oligarki adalah dengan transparansi dan benar-benar mengaudit dana kampanye mereka, dana kampanye dalam pilkada. Kemudian pembiayaan kampanye dengan dana publik, ya, bukan dana perseorangan. Ini ide yang alternatif gitu, ya. Bagaimana kampanye itu tidak perlu didanai dari calon, ya, tetapi dari publik negara gitu. Dan demikian maka akan jauh lebih adil gitu. Dan dana kampanye pribadi atau cukong itu harus dilarang. Nah, yang ketiga, bagaimana meminimalisir oligark adalah dengan memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi tentunya. Nah, kejadian yang akhir-akhir terjadi di Republik ini sangat melangsa, di mana KPK berhasil dilumpuhkan dengan undang-undang KPK yang baru, dan ini tentu harus dibatalkan undang-undang ini sehingga kemudian KPK akan menjadi kuat kembali. Karena tanpa KPK yang kuat, Republik ini tidak akan maju. Oligark yang akan maju.
koruptor yang akan maju. Nah, untuk menghindari itu maka KPK harus diperkuat. Jadi 3 hal untuk meminimalisir oligark, itu transparansi dalam pendanaan kampanye, kemudian pembiayaan kampanye itu sebaiknya dari dana publik, dan kemudian memperkuat KPK. Baik, itu pembahasan kita kali ini terkait dengan oligark dan dampak negatifnya bagi demokrasi. Semoga kemudian ke depan kita bisa meminimalisir dominasi oligark ini, dominasi para cukong, para bokir ini, agar kemudian demokrasi kita tidak tersandera oleh uang, agar kemudian pilkada, pileg, pilpres itu menjadi filter integritas, dan itu penentu apakah republik ini bisa maju ke depan atau tidak. Baik, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.